kembali lagi kembali lagi dengan saya Aafid di channel Aafid. Lama saya sudah tidak upload video. Selama 1 bulan kemarin saya tersibukkan dengan suatu hal. Kali ini saya ditemani oleh saudara Amrul dari Jember, kemudian saudara Rivaldi dari Tuban. Ya, pada bincang-bincang atau berisik ini atau bincang-bincang asik ini, kali ini saya sedikit akan bertanya-tanya mengenai pandemi yang terjadi di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Untuk mempersingkat, mungkin saya akan menjelaskan bahwasannya yang terjadi di dunia ini, jangan di skip iklan, jangan di skip. Bahwasanya yang terjadi di Indonesia ini adalah terjadi pandemi virus corona atau coronavirus. Mungkin hal ini bisa disebabkan oleh beberapa unsur atau beberapa faktor. Mungkin dari Mas Amrul dari Jember, saya ingin bertanya, bagaimana menurut panjenengan, menurut Anda mengenai virus corona yang terjadi di Indonesia ini? Ya, silakan. Ya, terima kasih karena saya telah diberi waktu untuk berbicara. Ya, menurut saya tentang pandemi yang melanda di dunia ini, itu terutama yang di Indonesia ini, gimana ya? Sebagai penduduk Indonesia itu, kita itu terlalu barbar gitu. Terlalu meremehkan. Iya, terlalu meremehkan. Meskipun saya sendiri juga begitu. Sadar diri. Iya, sadar diri. Tapi saya itu juga mengantisipasi. Ya. Mengantisipasi ya. Mengantisipasi. Saya benarkan. Ya, terima kasih. Kameramen. Saya juga mengantisipasi. Saya juga kemana-mana sering bawa hand sanitizer. Oh ya, ketinggalan di mobil. Oke. Saya juga bawa masker. Oh ya, ketinggalan di mobil. Ya, saya sebagai masyarakat Indonesia yang baik, saya juga melakukan social distancing. Tapi kita semua aman ya di sini, aman. Insya Allah kita semua aman. Sudah social distancing ya. Ya, menurut saya penduduk Indonesia itu terlalu barbar. Kita lihat sekarang mal-mal sudah dibuka dan sudah banyak masyarakat yang memenuhi mal, dan parahnya lagi mereka mengabaikan apa itu PSBB. Ya, seperti itu. Ya, jadi pada intinya menurut saya itu masyarakat di Indonesia itu masih terlalu barbar, tidak mempedulikan dan meremehkan tentang bahayanya pandemi yang kita rasakan saat ini. Enggak. Kemudian kalau sudah demikian, itu apa toh yang baik Solusi untuk dilakukan untuk warga Indonesia? Mungkin saya lemparkan pada Mas Aldi dulu ya. Dilakukan kalau menurut pribadi jenengan lah, menurut pendapat pribadi. siap. Solusi, kita berbicara tentang solusi, maka kok saya seperti pakar menteri-menteri ya? Enggak. Saya bukan pakar, saya bukan apa-apa. Iya. Tapi kalau saya untuk menemukan sebuah solusi dengan kepentingan yang berbeda-beda, itu sangat sulit. Satu, itu sangat sulit karena ketika kita berada di atas, kita tidak bisa merasakan di bawah, dan ketika kita di bawah, kita tidak tahu apa yang difikirkan yang di atas. Jadi ketika kita membuat sebuah keputusan, itu pasti akan timpang. Itu sudah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Ya, karena itu sudut pandang antara atas dengan bawah itu tidak sinkron dan tidak ada penghubung. Betul. Jadi ketika kita membuat keputusan, kasarannya itu ya bukan tidak berguna, tapi
sedikit sulit untuk diterapkan keputusan, karena pasti satu kontra, pro dan kontra itu tetap pro ada. kontra Ya, ada. Terus ada. sekarang musuh yang paling berbahaya itu media bisa membuat Beberapa info sesuatu yang wah padahal tidak. akhirnya warga atau yang dalam artian itu warga yang tidak terlalu paham media sedikit memakan media langsung menjadikan dia untuk menyebarluaskan Ya. yang Jadi melebih-lebihkan. kalau sampean tanya tentang solusi, maka saya akan berbicara saya tidak tahu tentang solusi. Tapi saya cuma membaca masalah tentang solusi yang dijadikan dari kedua belah pihak. Pasti kan tabrakan. Dan di situ pun tidak melihat posisi masing-masing yang memberi keputusan dan lingkup yang diatasi. Nah, itu salah satunya. Itu tadi menurut pendapat dari Mas Aldi juga Mas Amrul. Ya. Jadi mungkin dari teman-teman barangkali mau menanyakan atau memberikan solusi juga berpendapat tentang pandemi yang terjadi di Indonesia ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe channel Aabid ya. Abid. Jadi seperti itu tadi. Nah, kemarin itu juga kita bisa menyinggung sedikit ya. Ada salah satu orang awam itu dia ya mungkin tidak perlu juga sih kita urusi urusannya ya. Seperti itu. Tidak mungkin juga. Nah, seiring berjalannya waktu kan juga banyak info juga bahwasanya corona akan hilang, corona semakin berkurang, orang yang terkena penyakit corona semakin hari sembuh, ada juga yang mati, ada juga yang pokoknya banyak lah, ada yang wafat ya, seperti itu lah. Sebenarnya kalau kita angen-angen sendiri, kita angen-angen ini semua itu salah siapa? Ketika sudah muncul sebuah peraturan, sedangkan ya kalau kita ketahui bahwasanya kalau kita semakin takut, imunitas kita semakin menurun. Skip. Nah, dari penjelasan Mas Aldi juga Mas Amrul itu tadi bahwasanya kita bisa mengambil, kita boleh kita tidak boleh untuk takut ya. Takut corona itu kita tidak boleh. Namun kita waspada itu juga harus. Tidak juga kita tidak boleh untuk meremehkan, mengantisipasi. Nah, seperti itu. Ini kata Mas Amrul, mengantisipasi. Jadi kita tetap menjalankan aturan-aturan pemerintah seperti itu. Nah, barangkali kok ada orang yang mengatakan gini ya biarkan saja, mungkin dia mempunyai keyakinan sendiri gitu, seperti itu ya. Kemudian ya kalau kita angen-angen lagi penyebaran COVID-19, kalau bahasa kerennya kan COVID-19 ya, bahasa kerennya, Bahasa modernnya. bahasa modernnya itu COVID-19. Kameramen hebat sekali. Terima kasih. Mungkin dari kita kembalikan pada diri kita sendiri lah. Bagaimana kita untuk menanggulangi penyebaran atau rantai penyebaran virus tersebut. Ini dari Mas Amrul sendiri. Cara menyebarnya itu bagaimana atau sebenarnya? Sedangkan kita tahu bahwasanya kita sudah tidak diperbolehkan berjabat tangan. Kalau kita kembalikan ke syariat itu ya juga ada sedikit yang kurang pas. Ya, mungkin dari Mas Amrul sendiri, dari kalian. Ya, untuk penyebarannya itu seperti Mas Abid bilang, kita itu kan
tidak diperbolehkan, bukannya tidak diperbolehkan, sementara waktu kita untuk dianjurkan untuk tidak bersalaman dulu dalam waktu sekian. Jadi tidak sepenuhnya kita tidak boleh berjabat tangan. Itu tadi mengantisipasi. Oke. Ya, terus kita harus berjarak sekian meter, yaitu tidak apa-apa sih. Ya, untuk mengantisipasi agar penyebaran virus corona ini tidak menyebar luas. Jadi kita harus social distancing, rajin-rajin cuci tangan, sering menggunakan masker keluar rumah, hand sanitizer dan selalu sedia hand sanitizer yang kecil, yang semprot-semprot, nah yang bisa dibawa ke mana-mana. Lebih-lebih ketika ada ketika ada yang mengunjungi tetangga-tetangga sendiri sekitar rumah kita, itu kita harus sedia cuci tangan di depan rumah. Meskipun penduduk Indonesia sedikit barbar, ya kita itu harusnya memikirkan ruang lingkup kita, bagaimana nanti kalau yang terkena itu kita, terus kita masuk ke rumah dan menyebarkan virus tersebut ke keluarga kita, kan aduh gimana ya gitu ya, seperti itu Mas. Oh ya, terima kasih. Oh iya. Ya, dengan demikian bahwasanya kita tetap pada intinya mengantisipasi, kita harus menjalankan anjuran pemerintah. Namun ketika kita toh ada yang meliburkan Jumatan, meliburkan tarawih, seperti itu ya, kita kembalikan pada diri kita. Ini sebenarnya juga ketika kita kembalikan ke tauhidan ya, tauhidan itu kita berarah pada iman kita juga menambah iman, juga menambah imun kita. Jadi kita tidak takut, yaitu menambah imun kita. Nah, ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya, maka itu menambah iman kita. Ya, untuk Mas Rivaldi, kalau menurut panjenengan ya, orang itu, manusia atau orang-orang ini bisa terinfeksi itu bagaimana sebenarnya proses itunya, kalau menurut pengetahuan panjenengan? Sebelumnya saya bukan dokter. Ya nggak masalah, kita akan bincang-bincang santai aja. Jadi apabila salah dibenarkan. Menurut sepengetahuan saya, untuk penyebaran, itu pasti kan biasanya lewat sentuhan atau lewat bersin. Nah itu kan berarti harus yang diantisipasi kan lewat sentuhan itu. Tapi di sini kita bisa analisa lewat kemarin saya melihat dokter kita, itu rata-rata yang terkena dan yang berkemungkinan meninggal itu pasti umurnya 41 ke atas. Itu jadi lebih dihimbau itu untuk para pemula. Iya, para lansia untuk senantiasa menjaga gaya hidup ya, bukan gaya hidup tapi kegiatan sosialnya. Jadi atau paling enggak sebelum bolehlah keluar rumah tapi sesuai anjuran pemerintah, pakai masker. Oke, jadi dari semua itu tadi pas 20 menit ya, kami bisa berpesan pada semua pemirsa bahwasanya marilah kita menuruti atau menjalankan perintah dari aturan dari pemerintahan. Kita juga menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, juga menjalankan perintah dari pemerintahan. Jadi termasuk kategori kita bertakwa kepada Allah
kita menjalankan perintah dari Ittaqillaha haitsuma kunta. seperti itu. Allah juga kita harus sering-sering cuci tangan. Barangkali dari banyak kasus-kasus ya, kita kurangilah untuk apa ya, untuk melihat media kita harus percaya, kita juga percaya diri bahwasanya semua itu penyakit dari Allah. Makanya marilah kita menjaga diri, juga mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dari semua itu tadi. Janganlah kita meremehkan. Saya berikan satu kesimpulan dari semua itu tadi. Ya, kesimpulannya kita harus patuhlah kepada pemerintah seperti yang kita sering sebutkan tadi. Kita harus patuh pada pemerintah, kita terapkan apa yang pemerintah terapkan untuk kebaikan kita dan masyarakat Indonesia, dan selalu jaga diri. Oke. Mungkin untuk episode selanjutnya terus ikuti channel Aafid, barangkali ada broadcast yang akan kami beri pertanyaan atau beri pendapat tentang kemajuan dari COVID-19 ini. Demikian dari saya, sampai jumpa.